Selamat sore Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir di webinar sore hari ini yang berjudul Get a Job Through LinkedIn Using Digital Marketing Funneling. Terima kasih karena sudah sangat tepat waktu. Saya tahu tadi sudah ada yang mengantri bahkan di 30 menit sebelum webinar ini dimulai. Saya Ida Ayu Prasasti hari ini senang sekali karena akan menjadi moderator selama jalannya webinar. Kita sudah bersiap-siap juga bersama kita semua, yaitu dua pembicara kita pada hari ini yang Bapak Ibu pasti sudah lihat juga di layar kaca, baik di handphone ataupun di laptop. Ada Mas Antoni Krismantoro dan juga Ibu Sylvia Suharjo yang selama 1,5 jam nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama kita semua di sini, akan membahas gimana sih sebenarnya rekruter itu mencari pekerja, calon-calon kandidat pekerja yang hebat-hebat di LinkedIn, dan bagaimana juga sebenarnya kita semua sebagai calon kandidat atau calon pekerja yang dicari oleh recruiter juga bisa menonjol selama proses seleksi di LinkedIn. Tapi saya mau sapa dulu dua pembicara kita. Halo Mas Antoni, halo Bu Sylvia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini dua pembicara saya semangat-semangat sekali. Jadi saya harapin semua audiens semangat gitu ya. Jadi beliau berdua ini, saya manggil beliau tuh ke Bu Sylvia aja, karena Mas Antoni ini yang akan jadi pembicara pertama, teman baik saya. Teman baik saya dulu di salah satu organisasi Jakarta Bahasa Toastmaster, dan memang sejak dulu saya kenal di beberapa tahun lalu, memang sudah aktif menjadi digital marketing. Dan memang yang setahu saya pada saat itu adalah masih memegang satu restoran gitu ya, tapi sekarang ternyata setelah sekian tahun tidak bertemu dan karena pandemi ini kami bertemu lagi. Ya. Tahu akhirnya bahwa Mas Antoni sudah bermetamorfosis, bahwa sekarang sangat ahli beliau di bidang data analis, terutama untuk digital marketingnya, spesialisasinya ada di bidang data analis, juga ternyata sempat di finance, properti, hotel, bahkan sekarang sudah di startup. Itu kenapa penampilannya sekarang sangat startup banget gitu ya. Dunia. Dan sempat juga jadi junior marketing coach dan menjadi salah satu pelatih wirausaha juga teman-teman di regional Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga NTT. Langsung sekarang Mas Antoni untuk presentasi, karena kayaknya audiensnya sudah nggak sabar untuk mendengarkan kira-kira digital marketing funneling itu kayak gimana. Oke. Thank you banget yang udah datang. Memang kondisi hari ini ya tidak menentu lah. Tapi satu yang kita percaya, kita percaya kita punya harapan lah yang lebih baik. Nah, jadi gini, digital marketing funneling ini memang biasanya digunakan untuk menyusun strategi ketika kita mau mengkonversi seseorang yang mengunjungi website, contohnya nih kayak Tokopedia. Jadi teman-teman yang mengunjungi Tokopedia, gimana caranya nih teman-teman bisa akhirnya yang hanya melihat-lihat akhirnya membeli. Apakah dikasih diskon gitu, dikasih mungkin ini sudah mau habis gitu, barang ini sudah mau habis, silahkan beli. Nah, itulah namanya digital marketing funneling. Jadi orang yang awalnya hanya mengunjungi sebuah website, akhirnya jadi membeli gitu. Nah, intinya bagaimana awalnya mereka tidak tahu bahwa Tokopedia itu ada misalnya, ataupun nggak tahu awalnya beli-beli itu ada, tapi akhirnya mereka masuk ke website dan akhirnya mereka membeli. Jadi itu tuh ada prosesnya. Nah, memang mungkin ini pertama kali sih yang aku kepikiran, bisa nggak sih digital marketing ini diterapkan di dunia sebagai profesional? Ya, ini baru pertama kali, mungkin saja ini ilmu cocok logi, jadi dicocok-cocokkan mungkin saja, tapi ini yang saya lakukan, ya intinya sih puji Tuhan, sampai hari ini saya masuk ke sebuah company itu tidak pernah masuk karena ngelamar, tetapi recruiter yang approach duluan gitu. Ya itu sebuah anugerah memang, tapi sebuah berkat. Tapi maksud saya, jika saya bisa sharing, ini yang saya lakukan. Nah, jadi ngomongin digital marketing funneling, jadi mungkin kalau teman-teman pernah membaca, salah satunya yang cukup populer saat ini ada namanya Pak Ang. Dia bilang berapa banyak yang mengunjungi profil itu adalah salah satu hal yang semakin banyak yang mengunjungi profil Anda, semakin besar kemungkinan Anda mendapatkan pekerjaan.
gitu. Nah, intinya gitu. Jadi, nah ini yang ngunjungin profil saya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin ada teman-teman yang lebih banyak mengunjungin profil teman-teman, mungkin ada 10.000 atau ratusan ribu orang yang mengunjungin profil teman-teman, tapi satu yang tolong menjadi catatan, bukan bu- bukan goal kita untuk menjadi populer di LinkedIn. Jadi ya kita tidak saya atau siapapun itu tujuannya bukan untuk menjadi populer ataupun menjadi seorang influencer di LinkedIn, bukan itu. Nah, jadi tujuannya supaya orang masuk ke profil kita ketika mereka melihat uniqueness ataupun strength yang kita miliki, akhirnya mereka tertarik untuk bekerja sama dengan kita. Mau itu menawarkan project part-time, full-time, atau apapun itulah. Tapi intinya bagaimana nah jadi gini, jadi orang yang awalnya nggak aware sama kita, jadi aware. Jadi selama ini mereka nggak tahu bahwa ada orang yang namanya Anthony, gitu kan. Mungkin teman-teman selama ini juga nggak kenal, mungkin ada yang nggak kenal namanya Anthony. Nah, orang itu awalnya aware. Oh, Anthony ya, Anthony. Nah, setelah dilihat profilku dia interest. Nah, bagaimana dari hanya aware, lalu mereka interest, lalu mereka decision. Decision itu, hai Tony, apa kabar? Saya boleh nggak dapat nomor WhatsApp kamu? Nah, itu tuh udah masuknya decision. Nah, itu nanti partnya Bu Sylvia untuk menjelaskan kenapa seorang recruiter itu sangat tertarik atau antusias untuk menghubungin dan membuat janji telepon dengan kita, atau janji temu, atau janji meeting lah dengan kita. Nah, yang akan saya lebih banyak ceritain itu dari part awareness dan interest. Itu ya marketing itu ya kerjanya itu doang lah intinya, awareness, interest gitu. Nah, ini profil saya, mungkin teman-teman yang sempat ngunjungin, ini baru saya ubah baru tadi malam lah. Ya intinya ya saya bersyukur barusan 2 hari yang lalu bergabung di salah satu company, di salah satu startup lain dari Turki. Itu juga saya dapat tawaran dari LinkedIn gitu. Jadi LinkedIn ini bisa dibilang sangat powerful. Nah, ini sekilas beberapa recruiter yang approach saya. Oh, ini ada yang kebuka, soal ini kayaknya lupa aku nutup. Tapi intinya ini ini hanya sekedar sampel, masih banyak banget yang approach saya untuk pindah ataupun menawarkan project ke saya. Gitu. Ini bukan karena saya hebat ya, enggak sih. Maksud saya mungkin gini, yang teman-teman lihat itu tuh mungkin hanya 20%, tetapi di dalam situ tuh ada kata-kata kunci nanti yang akan kita bahas. Ada yang kenapa orang itu sampai memutuskan untuk menghubungin saya, apa strength yang saya miliki, itu saya coba untuk jelaskan. Kalaupun nggak jelas, nanti tanya aja. Kalau pertanyaannya mudah, saya akan jawab. Kalau pertanyaan sulit, nanti Bu Sylvia yang akan jawab. Gitu. Nah, intinya gini lah, kita akan ngomongin ntar tuh yang teman-teman lihat orang itu kok bisa sih dapat banyak tawaran, dapat banyak di approach itu tuh hanya 20%. Nah, tapi 80%-nya ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu, ini ada nama teman-teman kalau pernah belajar NLP mungkin sangat familiar dengan namanya present state sama desire state. Jadi, teman-teman hari ini yang lagi dalam kondisi mungkin unemployed atau merasa saya nggak suka dengan job teman-teman atau apapun kondisinya, itu tuh silahkan tulis apa yang sebenarnya pengen, what your ideal situation. Misalnya kayak saya dulu, saya tuh pengen banget bekerja di startup technology company. Kenapa? Karena saya dengar di sana itu kita di kantor bisa tidur, bisa pakai kaos doang gitu, bisa datang kapan aja gitu. Dulu saya dengar kayak gitu, jadi saya pengen banget masuk ke startup technology company. Ya intinya sih, ya puji Tuhan akhirnya saya dapat gitu. Nah, tapi sebelum saya dapat itu tuh saya ngelis apa aja sih skill yang dicari oleh startup technology company kalau saya mau jadi seorang digital marketing di startup technology company. Misalnya, saya harus bisa programming, saya harus CSS, HTML, ya dan banyak lagi lah, data visualization, data analysis. Nah, itu saya pelajarin. Akhirnya,
ketika saya mendapat sebuah chance untuk di-interview, saya bilang, ini skill yang saya milikin. Gitu. Jadi teman-teman yang memang mau pindah ataupun mau di-approach oleh seorang recruiter harus tahu apa job role yang pengen teman-teman dapatkan, company seperti apa atau di industri seperti apa. Nah, nanti teman-teman harus ngelis skill apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, what should I do? Oke, sebelum itu, jadi gini, ini rumus nggak terlalu pusing juga tuh, rumus yang saya pelajarin sekitar tahun 2016 yang saya pikir ini cukup merubah hidup saya. Salah satunya gini, saya datang dari Sumatera, ketika saya dari Bengkulu, terus ketika masuk mau mencari kuliah di Bandung, terus mau nyari kerja di Jakarta, itu salah satu problemnya adalah bahasa Inggris. Dulu saya selalu menyalahkan, wajar sih saya nggak dapetin kerjaan karena bahasa Inggris saya, karena orang tua saya dulu nggak ngelesin saya nggak pernah sekolah, di sekolah saya biasa-biasa aja, dan banyak hal lah. Jadi saya selalu memposisikan diri sebagai korban dari keadaan, gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini saya kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19, iya sih wajar karena saya tidak sekolah di mana, ataupun saya hanya lulusan SMA dan lain-lain. Nah, itu berhenti. Kalau kita masih selalu menyalahkan, memposisikan diri sebagai korban, nggak akan pernah berubah. Nah, satu yang dulunya saya rubah, saya diajarin itu, saya bertanggung jawab 100% my current situation. Jadi, misalnya teman-teman hari ini dirumahkan, itu tuh ya karena keputusan saya dulu memilih company ini, gitu. Jadi, ya gitu sih. Jadi caranya adalah, oke, jadi apa yang harus saya lakukan hari ini supaya besok itu lebih baik, gitu. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, ngomongin rules kedua di dunia kerja, itu ada namanya demand dan supply. Hari ini banyak sekali ini kebalik nih. Ini timbangannya kebalik. Jadi hari ini banyak sekali lowongan pekerjaan itu diperbutkan antara dua kubu, bisa dibilang, bukan kubu lah, segmen. Satu itu orang yang dirumahkan, satu itu teman-teman yang baru lulusan kerja. Jadi banyak sekali orang yang mencari kerja, tapi demand-nya sedikit. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada namanya unique selling proposition. Jadi, unique selling proposition itu ketika menjadi berbeda dari berbagai macam orang. Misalnya gini, dulu saya kuliah di desain, kalau saya masih mencari pekerjaan yang desain, saya akan bersaing dengan mereka. Tapi akhirnya saya belajar marketing. Akhirnya marketing digabungin sama desain, gitu. Akhirnya saya gabungin sama finance dan lain-lain. Nah, saya cepat aja, ini yang sekilas yang akan dibahas. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi intinya acquire new skill. Jadi saya belajar dari salah satu mentor saya, when you stop to learn, you stop to earn. Jadi ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti pendapatan kita akan berhenti. Intinya sih gitu dia bilang. Dia Mas Angki namanya, mungkin teman-teman tahu, dokter mobil. Nah, dia dokter mobil, salah satu bengkel franchise Indonesia. Nah, saya belajar dari dia. Dan salah satu lagi teman-teman, kalau memang yang mau menguasai skill baru, saya sangat encourage teman-teman ikut course namanya Learning How to Learn. Aku belajar Learning How to Learn, aku bisa banyak banget belajar dengan efektif. Oke? Jadi ini yang kedua itu make portfolio. Jadi misalnya teman-teman udah menguasai skill baru, silahkan bikin portfolio. Penting sekali. Jadi bukan hanya teori. Misalnya saya baru belajar tentang bagaimana membuat website. Saya membuat website. Ketika saya di interview, saya bilang, ini website yang saya buat. Jadi langsung proven gitu skill saya. Lalu ngomongin optimize your LinkedIn, itu yang akan kita bahas. Increase your network, itu bisa teman-teman send connection. Terus increase profile awareness, itu ada namanya outbound dan inbound. Saya cepat aja. Ini yang akan kita bahas. Nah, jadi peluang itu datang bukan berapa banyak orang yang Anda kenal, tapi berapa banyak orang yang kenal Anda. Nah, ini inbound marketing itu kayak gini. Bagaimana membuat orang tertarik? Jadi gini, misalnya teman-teman saya sedang mencari di Google.
yang jual sepatu. Nah, itu tuh teman yang mencari. Nah, si yang penjual itu menggunakan inbound marketing, namanya SEO. Jadi ketika gimana caranya orang-orang yang tertarik sebuah produk masuk ke website yang teman-teman cari. Itu tuh inbound. Customer yang menemukan supplier, itu inbound. Recruiter yang mencari dan menemukan profesional, itu inbound. Tapi kalau kita yang approach recruiter atau mengapproach HR ataupun ya HR, itu namanya outbound. Nah, ini LinkedIn, ini sekilas tentang outbound. Kalau teman-teman memiliki premium, teman-teman bisa ngelihat nih, aku ini ketika aku me-apply ke Google, aku bisa ngelihat, oh aku ini di angka top 10%. Jika saya di angka top 10%, ada kemungkinan besar saya akan dipanggil. Dari 7.576 aplikan yang melamar di Google ini, saya masuk 10%. Ada chance-nya akan lebih besar, gitu. Nah, kenapa ini bisa 10%? Ya mungkin saya memiliki ada kualifikasi yang memenuhi, gitu. Nah, ini outbound, jadi kita apply, ya bisa teman-teman mungkin bisa apply, mungkin udah sangat familiar. Nah, salah satu ini jujur, ini sangat-sangat, saya baru belajar dari seorang teman saya yang lama. Jadi dia ini gini, misalnya nih, teman-teman mau ngedeketin seorang wanita lah, misalnya aku cowok, yang kita deketin wanitanya, orang tuanya juga. Nah, intinya kayak gitu. Nah, jadi jika kita pengen meng-approach sebuah company, dia ini yang dia approach, ini langsung CEO-nya. Jadi dia bilang, oh ini kebuka nih, it's okay lah, tapi teman-teman mungkin nggak tahu lah. Tapi, okay, can you send this email dia, aku akan forward ke our team. Jadi dia langsung approach CEO-nya itu nge-forward ke HR-nya dia. Dan ya intinya sih aku bisa bilang dan dia keterima. Tapi jujur ini aku sangat amazed lah dengan caranya dia. Jadi dia menggunakan jalur yang aku sendiri nggak kepikiran selama ini. Jadi siapa yang akan teman-teman approach? CEO, recruiter, atau user langsung? Oke, nah teman-teman mungkin belum aware di sini ketika teman-teman sebenarnya mencari looking for opportunity, teman-teman sebenarnya bisa menyalakan di sini looking for job opportunity. Sebenarnya nggak usah nulis looking for opportunity di headline sini. Cukup aja dinyalakan sebenarnya. Atau mungkin Bu Sylvia ada cara lain. Ya ini kita bisa ngelihat nih. Kita bisa memilih siapa yang pengen ngelihat, hanya recruiter yang ngelihat kita lagi looking atau semua orang gitu. Nah, ini yang aku bilang USP yang aku milikin. Aku belajar, karena aku lulusan desain, aku visual, aku belajar data. Karena aku mau bekerja di perusahaan asing ataupun perusahaan asing ataupun memang standar di Jakarta, aku belajar Inggris, aku belajar programming, aku bisa bikin website, aku belajar copywriting, aku sampai kerja di industri koran, tujuannya untuk belajar copywriting. Tapi akhirnya skill set aku akhirnya komplit, gitu. Nah, ini satu lagi ngomongin inbound. Jika ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Jadi saya sangat encourage teman-teman menulis di LinkedIn. Apa yang ditulis banyak sekali. Saya misalnya ngebahas tentang, mungkin kalau teman-teman terhubung dengan saya di First Connection, teman-teman sering membaca tulisan-tulisan saya ngebahas tentang culture company, saya sangat bangga bekerja di company yang saya bekerja, gitu. Dan lain-lain lah. Tujuannya bukan untuk menjilat, enggak, tapi intinya memang saya sangat meyakini bahwa setiap pekerjaan yang saya dipercayakan itu adalah sebuah berkat, gitu. Oke, nah ini satu lagi, saya komen itu meningkatkan awareness. Jadi orang-orang akan melihat bahwa teman-teman itu tuh, ini misalnya teman-teman ada seseorang yang memention saya di tulisan dia. Jadi saya jawab, saya tulis, benar Pak, banyak sekali resources free yang tersedia. Nah, saya berada di posisi nomor 1. Kenapa? Karena tulisan saya itu relevan dengan apa yang dia tulis. Jadi, kalau teman-teman mau menulis komen, kalau bisa agak kurang-kuranginlah menulis up, yang hanya up kayak gitu.
mungkin bisa belajar menulis yang mengapresiasi, misalnya katakan, wah thank you banget nih, sangat-sangat berguna, ataupun, nah, saya selalu menuliskan kata yang dia tulis, itu saya ada kata yang saya ikutin. Akhirnya saya most relevan, akhirnya saya muncul di nomor 1. Oke, ini, oke, Bu Sylvia minta waktu sedikit lagi, Bu. Nah, ini salah satu cara, ini namanya SEO dalam digital marketing. Ini yang headline yang saya tulis ini sebelum saya rubah. Ini yang dulu saya pakai. Saya memiliki banner, mungkin teman-teman nggak aware, ini banner saya desain sendiri. Ya, karena saya pernah belajar desain, saya desain sendiri. Ini headline yang saya punya, jadi ada kata kunci digital marketing. Di skill yang saya miliki ada digital marketing, ada Google Analytics, di about ada digital marketing. Jadi kalau ada orang mencari digital marketing, apa itu digital marketing spesialis, head of digital marketing, ada sangat kemungkinan besar saya akan muncul. Dan nah ini di history pekerjaan saya juga banyak menulis tentang digital marketing. Misalnya saya dulu pernah bekerja di sini, responsibility saya ini. Jadi ada kata-kata kunci yang saya selipkan. Tujuannya supaya saya put important keyword as much as possible. Oke, itu, nah, profile foto itu public, banyak sekali saya ngelihat foto profile itu nggak muncul. Jadi sangat kecil kemungkinan itu di-approve oleh recruiter. Ini aku thank you banget buat teman-teman yang aku dulu punya, dia memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi yang dia miliki itu mengandung beberapa kata kunci penting. Jadi mulai dari recommendation, skill, about, terus job yang saya punya itu semua ada kata kunci yang tersimpan. Ada kata kunci bisa dibilang ya agak rahasia lah, bukan rahasia lah, tapi intinya memang saya targetkan. Saya pengen dapetin misalnya pekerjaan head of digital marketing. Nah, atau direktur digital marketing misalnya kayak gitu. Nah, ada kata kunci yang selalu berulang digital marketing. Nah, di license certification saya juga akan, teman-teman bisa lihat sendiri, ntar kunjungin profile saya. Ya silakan mau kunjungin atau enggak, tapi intinya mau ngelihat silahkan, terbuka kok, nggak private kayak Instagram. Udah, itu aja intinya itu aja. Apalagi ya. Udah itu aja, ini dari tadi nama saya. Kalau mau menambahkan di LinkedIn, silahkan. Mari kita berteman, mari kita bangun networking bareng-bareng. Saya semua orang menambahkan saya approve. Oke, Bu Sylvia dari recruiter. Nah ini nih, saya juga pengen denger. Ya, makasih banyak Mas Antoni penjelasannya tentang digital marketing funneling. Maksudnya saya secara pribadi itu sangat antusias setiap kali Mas Antoni ini memang cerita soal digital marketing. Udahlah, itu sudah hatam, dan memang kita kalau berguru harusnya memang ke Antoni, makanya harus follow dan nge-add LinkedIn-nya Antoni Krismantoro, tadi sudah dilihat juga di screen.